SD Negeri 2 Serayu Larangan merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di Kabupaten Purbalingga, tepatnya berada di Kecamatan Brebet, Desa Serayu Larangan. SD Negeri 2 Serayu Larangan memiliki visi dan misi yang mengacu pada Kabupaten Purbalingga. Visinya yaitu Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia. Setelah saya bertugas selama 6 bulan, saya menemukan beberapa isu. Kemudian isu tersebut saya analisis menggunakan APKL dan saya lanjutkan menggunakan analisis USG. Kemudian ditemukan isu prioritas, yaitu menurunnya budaya karakter peserta didik pada era pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aman Saleh. Saya merupakan salah satu peserta Laksar CPNS golongan 3 angkatan 151 Kabupaten Purbalingga, nomor daftar hadir 22, kelompok 3. Saya bertugas di SD Negeri 2 Serayu Larangan dan jabatan ahli pertama guru pendidikan agama Islam. Pada kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS dalam NKRI, saya mengambil judul meningkatkan karakter peserta didik melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Serayu Larangan, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga. Kegiatan pertama yaitu saya membuat video pembelajaran PAI sebagai media. Tahap ke-1 yaitu saya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Pada tahap ini saya mengaktualisasikan komitmen mutu dan etika publik, serta agenda 3 yaitu manajemen ASN. Pada tahap yang kedua yaitu saya membuat RPP dan media pembelajaran PowerPoint. Nah, pada tahap ini saya mengaktualisasikan akuntabilitas serta agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahap yang ketiga yaitu saya melakukan rekaman dan syuting. Tahap ini saya mengaktualisasikan nasionalisme sila yang ketiga serta agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahap 4, saya mengupload video yang sudah saya buat ke YouTube dan mengirimkan kepada peserta didik. Tahap ini saya mengaktualisasikan tanggung jawab dan akuntabilitas serta agenda 3 yaitu pelayanan publik. Kegiatan 2, melaksanakan ngaji morning dan Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Tahap yang pertama yaitu saya melakukan sosialisasi kepada peserta didik. Saya mengaktualisasikan nilai akuntabilitas dan anti korupsi terkait agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahap yang kedua yaitu saya menyiapkan teks Asmaul Husna. Pada tahap ini saya mengaktualisasikan nasionalisme sila yang pertama terkait agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahap berikutnya yaitu saya membimbing peserta didik untuk melafalkan Asmaul Husna. Pada tahap ini saya mengaktualisasikan nilai etika publik terkait agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu saya melanjutkan hafalan surat-surat pendek. Pada tahap ini saya mengaktualisasikan komitmen mutu terkait agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kegiatan 3, melaksanakan program Arrive Time. Tahap yang pertama yaitu saya menyiapkan konsep untuk berkonsultasi kepada kepala sekolah. Tahap ini saya mengaktualisasikan nilai komitmen mutu dan agenda 3 manajemen ASN. Tahap yang kedua, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya mengaktualisasikan nilai etika publik dan manajemen ASN. Tahap yang ketiga yaitu saya melakukan sosialisasi kepada peserta didik. Saya mengaktualisasikan nilai akuntabilitas
dan agenda 3 manajemen ASN. Tahap yang keempat yaitu peserta didik membuat jam kehadiran, di mana konsep jam sudah saya siapkan sehingga peserta didik tinggal membuat saja. Pada tahap ini saya mengaktualisasikan nilai nasionalisme sila yang ketiga serta agenda 3 yaitu manajemen ASN. Dalam membuat jam kehadiran, peserta didik sangat antusias. Tahap yang kelima yaitu peserta didik memutar jam kehadiran sesuai dengan waktu berangkat. Jadi setiap berangkat ke sekolah, peserta didik itu memutar jam sesuai dengan waktu keberangkatannya. Pada tahap ini saya mengaktualisasikan nilai anti korupsi dan manajemen ASN. Tahap yang keenam yaitu saya mengecek waktu kehadiran peserta didik. Saya mengaktualisasikan nilai anti korupsi dan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kegiatan 4. Mengajak peserta didik membuat majalah dinding sebagai sumber belajar. Tahap yang pertama yaitu saya berkonsultasi dan berdiskusi dengan teman sejawat. Saya mengaktualisasikan nilai komitmen mutu dan etika publik serta agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahap yang berikutnya yaitu saya melakukan sosialisasi kepada peserta didik. Saya telah mengaktualisasikan nilai akuntabilitas. Tahap selanjutnya saya membagi materi isi mading yang akan dibuat ke dalam beberapa kelompok. Saya mengaktualisasikan nilai anti korupsi dan nasionalisme sila yang keempat. Kemudian setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, peserta didik membuat mading sesuai dengan materi yang telah ditugaskan. Tahap ini saya mengaktualisasikan nilai komitmen mutu dan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Kegiatan 5. Mengajak peserta didik membuat hiasan kaligrafi Asmaul Husna. Tahap yang pertama yaitu saya menyiapkan bahan dan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya mengaktualisasikan nasionalisme sila yang keempat dan agenda 3 manajemen ASN. Tahap yang kedua yaitu saya melakukan sosialisasi kepada peserta didik. Saya mengaktualisasikan akuntabilitas dan komitmen mutu. Tahap yang ketiga yaitu saya memberi tugas kepada siswa untuk menyiapkan alat dan bahan. Saya mengaktualisasikan etika publik. Tahap yang keempat yaitu saya membimbing dalam membuat hikase atau hiasan kaligrafi sederhana bersama peserta didik secara bersama-sama. Di sini saya mengaktualisasikan anti korupsi dan nasionalisme sila yang kelima serta terkait agenda 3 yaitu manajemen ASN. Setelah peserta didik membuat hiasan kaligrafi, selanjutnya hiasan kaligrafi tersebut akan dipajang pada dinding-dinding ruang kelas. Kegiatan 6. Melakukan kajian penunjang mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama peserta didik. Tahap yang pertama yaitu saya menyiapkan rancangan kegiatan dan dilanjutkan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya mengaktualisasikan nilai etika publik dan komitmen mutu serta agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahap yang kedua yaitu saya mengkondisikan peserta didik untuk bersiap-siap mengikuti kajian. Saya mengaktualisasikan nilai nasionalisme sila yang pertama dan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahap yang ketiga yaitu saya menyampaikan materi kajian
kepada peserta didik. Saya mengaktualisasikan nilai akuntabilitas dan anti korupsi serta agenda 3 yaitu pelayanan publik. Testimoni dan tanggapan terhadap pelaksanaan aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Mardiansyah. Saya Kepala SD Negeri 2 Serayu Larangan, Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan bahwa Bapak Aman Saleh telah lancar dan berhasil dalam melaksanakan rangkaian kegiatan aktualisasi dan habituasi yang berjudul meningkatkan karakter peserta didik melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Serayu Larangan, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga. Saya dan teman-teman BYD Negeri 2 sangat mendukung aktualisasi habituasi tersebut secara maksimal karena rangkaian kegiatan yang Pak Aman lakukan sangat baik dan memberikan manfaat untuk siswa dalam meningkatkan karakter peserta didik. Contohnya adalah kegiatan hafalan Asmaul Husna, surat-surat pendek dan kajian penunjang pembelajaran ini akan meningkatkan karakter religius bagi siswa. Kegiatan membuat video pembelajaran sebagai media ini akan meningkatkan karakter mandiri siswa dalam belajar. Kegiatan membuat jam kehadiran ini akan meningkatkan karakter disiplin pada siswa dalam belajar ataupun berangkat sekolah. Kegiatan membuat kaligrafi Asmaul Husna dan mading akan meningkatkan karakter kreatif dan gemar membaca atau literasi bagi siswa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weniarsi, guru SD Negeri 2 Serayu Larangan. Berdasarkan kegiatan saya dalam pengamatan kegiatan dari Pak Aman Saleh selaku guru agama Islam di SD Negeri 2 Serayu Larangan dalam program aktualisasi dan habituasi. Selama ini beliau mengadakan kegiatan hafalan Asmaul Husna, surat-surat pendek dan kajian pembelajaran agama Islam. Kemudian membuat jam kehadiran dalam rangka untuk pendisiplinan anak. Kemudian yang ketiga dengan membuat kaligrafi agar siswanya itu semakin kreatif, semakin gemar membaca dan juga dalam meningkatkan kegiatan literasi bagi siswa. Dari kegiatan ini manfaatnya adalah dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi serta menerapkan banyak karakter yang baik bagi siswa, terutama dalam hal kedisiplinan dan kreatif serta religius. Yang lebih utamanya adalah agar siswa itu semakin cerdas dan berakhlakul karimah. Sedangkan yang media yang digunakan adalah dengan video-video. Kita tahu bahwa dengan video itu siswa semakin memahami materi sehingga lebih mudah dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.